Sama. Bapak pernah pergi ke Cisarua, Puncak? Pernah pergi ke Puncak? Nah, kalau di pinggir jalan ada orang yang nongkrong pakai sarung gini, Pak. Dia pegang senternya. Ngapain itu, Pak? Nawarin bila kan? Nah, Anda harus tahu biar senternya nyala terus atau nah. Ini beda, Pak. Nggak bisa lanjutin, Pak ya. Isyarat. Contoh misalnya dalam sebuah pertandingan bulu tangkis. Karena udah jarang ngobrol, dengan cukup lihat ini aja, Anda ngerti temannya harus ngapain. Kira-kira bola itu di servernya pendek atau di sini dia. tinggi. Nah, kemudian sama ini juga, kemudian ada dalam pertandingan voli, Pak, fokus ke tangan ya. Pak, fokus ke tangan, Pak. Apa ini? Tadi bilangnya ngantuk. Saya itu lagi ngasih tahu ini bahasa isyarat, Pak. Kan? Dalam pertandingan voli kita nggak tahu yang lompat yang depan kok yang nyemes yang belakang dan kok bolanya bisa di belakang. Ya ternyata kode-kode inilah yang menentukan. Ya filmnya. Kita nggak mengerti, Pak. Ya baik kawan-kawan, itu adalah contoh komunikasi dengan isyarat. Yang paling penting ada pengertian maka akan ada tindakan. Mau komunikasi apapun, Pak, mau itu komunikasi secara lisan, mau tulisan, karena tulisan itu bisa berupa kata-kata, bisa berupa gambar dan sebagainya. Mau itu dengan ekspresi, mau itu dengan bahasa tubuh atau dengan isyarat, yang paling penting ada pengertian maka akan ada tindakan. Kalau nggak ada pengertian juga tindakannya sama. Apalagi yang penulisan kemudian ada keterbatasan fisik. Gimana orang tua kemarin yang sakit? Alhamdulillah memang meninggal. Innalillahi. Meninggal. Innalillahi. Meninggal. Oh mendingan, bilang dengan mendingan. Karena keterbatasan fisik akhirnya jadi susah. Oke, baik buat kawan-kawan. Sampai sini bisa dipahami? Cukup dimengerti? Baik. Alat-alat komunikasi. Alat-alat komunikasi yang dari zaman dulu sebenarnya juga ada ya. Ini yang tradisional. Nah, ini kayaknya ada beberapa orang yang usianya hampir seusia saya. Saya nggak bilang tua, Pak ya. Hampir seusia saya. Ini bisa membedakan, Pak. Kalau saya dengerin lagu, antara lagu ini baru atau lagu keluar lama, dari liriknya, saya bisa tahu. Apa tuh, Pak? Apa kira-kira liriknya kayak gimana, Pak? Saya dengerin lagu, dari dengerin lagu, begitu dengerin liriknya, saya bisa tahu ini lagu lama apa lagu baru. Dari mana? Ada pernah tahu lagunya Dewa 19 yang paling fenomenal di awal-awal dia muncul? Apa judulnya? Terus? Selain itu? Gimana, Pak? Pertamanya lagunya, Pak.
Pura biar gak dibilang tua. Ada yang tahu lagu kangen? Nah, ibu tahu. Zaman saya. Ku terima surat dan ku baca dan aku mengerti. Apa yang disebut itu? Surat. Sama lagunya Pinang Panduwinata. Apa lagu Pinang Panduwinata? Nah, hari ini ku gembira. Terus Pak Pos membawa berita. Gak ada yang tahu. Beda. Kalau lagu dulu pasti masih ada kata-kata surat. Lagu sekarang nggak ada. Nggak SMS ya kan. Beda. Zaman berubah, teknologi berubah. Maka kita bisa bedakan. Oh ini lagu lama, oh ini lagu baru. Kita bisa membedakan. Apalagi ada lagu yang pakai WhatsApp. Ada kan? Jadi pun dia akan komunikasi. Waktu dulu zaman ini. Begitu telepon rumah saya berdering, saya belum tahu siapa yang nelpon. Apakah laki-laki atau perempuan? Kalau perempuan, apakah cantik atau tidak cantik? Muda atau tua? Nggak tahu. Waktu telepon rumah seperti ini. Makanya zaman-zaman pacaran dulu telepon ini, begitu dengar suara telepon berdering, rebutan Pak. Oh, begitu diangkat, oh bukan, bukan, rebutan. Kemudian teknologi zaman berubah, berkembang. Kemudian ini dulu terus handphone sejuta umat. Semua orang hampir rata-rata pakai Nokia. Tapi kemudian bergeser. Dulu di awal-awal BlackBerry muncul, kalau ada yang punya BlackBerry, saya berani jamin nggak akan share. Nggak akan ada yang punya. Kalau orang punya BlackBerry dulu nggak ada yang share. Kenapa? Suaranya indah Pak ya? Siapa? Indah benar. Ini makin lama makin canggih. Ya, kemudian teknologi ini berkembang lagi. Ini kalau siapapun yang nelpon, apalagi nyampe video call, kita langsung tahu siapa orang. Enggak video call pun kita bisa tahu. Ini kira-kira dari siapa? Laki-laki atau perempuan, muda atau tua, cantik atau enggak cantik, kita bisa tahu. Kemudian komunikasi pun dibikin sedemikian rupa supaya orang lebih paham. Begitu Anda kirim WhatsApp, lalu difasilitasi checklist 1. Tandanya apa Pak? Ya? Kota habis. Sudah? Sudah terkirim atau belum? Sudah terkirim. Checklist 1. 1. Kalau checklist 2? Sudah diterima. Sudah diterima tapi belum dibaca. Kalau checklistnya berubah? Sudah dilihat. Tapi rata-rata ini kan adalah mempermudah orang yang ngirim. Aplikasi ini ada, tapi sama Anda dirubah kan, biar nggak ketahuan udah dibaca. Jujur, siapa yang begitu? Ya, jujur. Nah, ini untuk mempermudah. Semua teknologi komunikasi berkembang itu untuk mempermudah manusia dalam hal berkomunikasi. Oke, lanjutkan. Komunikasi akan berhasil jika memiliki pengetahuan bahasa. Beruntunglah Indonesia memiliki bahasa Indonesia. Beragam suku, budaya, kemudian beragam bahasa yang ada di Indonesia, tapi kita bisa dipersatukan dengan bahasa Indonesia. Kalau enggak, susah. Ada orang Ambon sih.
Jangan sekali-kali Anda juru foto orang ngambek, hasilnya masih jelek. Kenapa? Yang jelek. Bukan orang yang jelek. Silakan Pak. Jangan sekali-kali Anda foto orang ngambek, hasilnya pasti jelek. Kenapa hasilnya jelek? Kenapa hasilnya jelek? Kenapa hasilnya jelek? Pak, kalau moto ini kan siap ya? 1, 2, 3. Trek. Nah, hasilnya bagus Pak. Tapi orang ngambek, begitu habis, set 1, 2, 3. Hasilnya pasti berantakan. Belum siap, belum apa gitu. Main pegang kamera, 1, 2, 3. Lah, hasilnya nggak karuan. Ya harus sedikit bahasa, kemudian mengenal lawan bicara kita siapa. Bedakan antara Anda komunikasi dengan anggota, bedakan antara Anda komunikasi dengan perangkat organisasi. Bedakan di saat Anda berkomunikasi dengan pimpinan usaha. Ada tema di sini, bagaimana mewujudkan hubungan misterius. Sebenarnya ada satu materi lagi terakhir berkomunikasi. Bagaimana orang dengan komunikasi bisa terpengaruh sama kita. Kita bisa mempengaruhi orang. Bagaimana dengan komunikasi agar kita bisa disukai oleh orang. Bagaimana dengan berkomunikasi yang kita suka sama dia dan nanti dia pun akan jadi suka sama kita dengan cara berkomunikasi. Nanti kalau waktunya cukup saya akan sampaikan. Ya ini menjadi penting, terutama buat pimpinan serikat pekerja. Saya di perusahaan tidak punya jabatan apa-apa, tapi direktur kalau mau bikin namanya struktur organisasi perusahaan itu mulai dari GM, manajer segala macam, dia pasti konsultasi dulu saya. Dia pasti panggil saya. Man, kapan ada pabrik? Karena saya jarang ke pabrik. Saya juga udah lupa berapa tahun saya nggak pernah absen. Tapi alhamdulillah saya tanya istri masih gajian, masih Pak. Oh iya. Dia tanya saya, kapan pabrik? Besok Pak. Udah yang kemana-mana ya. Oke Pak. Begitu saya sampai pagi-pagi, dia bilang, Man, lu jalan beredar dulu mana-mana ya. Lu lihat, gue bikin struktur organisasi baru. Begitu saya lihat, Pak, minta maaf ya, yang ini belum layak jadi manajer. Yang ini bukan ini orang yang habis jadi manajer. Yang ini nggak perlu manajer, gitu. Yang ini boleh. Ke bawahnya saya lihat. Tapi saya sambil jelasin. Begitu saya jelasin, gue bilang, udah, gue setuju sama lo. Akhirnya dipanggil manajer HRD, berubah. Dirubah. Jadi saya bisa menentukan bahwa orang itu akan jadi manajer atau tidak. Kenapa? Komunikasi. Dan komunikasi ini menjadi penting. Orang-orang pada ribut. Undang-undang Cipta Kerja, pesangon pada dikurangi, saya ditambahin. Baru-baru dikurangi, ditambahin yang pensiun. Karena harusnya dapat 1,75 kan? Saya mau ditambahin. Nah, begitu orang pensiun diberikan penghargaan tambahan itu program mulia. Padahal nggak pakai undang-undang Cipta Kerja, pakai undang-undang 13. Ditambahin lagi program mulia. Karena apa? Karena komunikasi. Oke, saluran komunikasi ada formal, ke atas, ke bawah, ke samping. Ada informal. Kalau ke atas organisasi itu adalah perangkat organisasi yang ada di atas. Ke bawah adalah perangkat organisasi yang ada di bawah. Pengurus kepada anggota, anggota kepada pengurus. Ya, ke atas dan ke bawah. Lalu ke samping. Siapa Pak? Samping siapa? Komunikasi ke samping kepada siapa? Ya? Sesama serikat, oke. Terus mana lagi? Pembina. Ya? Pembina. Pembina serikat. Ya. Oke, yang lain? Yang lain? Ada yang lain? Sejawat. Selevel. Selevel. Yang lain? Kalau
Kalau kita di organisasi, kalau namanya komunikasi ke atas adalah kepada perangkat organisasi, baik itu DPC atau DPP atau yang di atasnya lagi, ya. Tapi kalau ke bawah, misalnya kita PUK adalah kepada anggota. Lalu ke samping kemana? Mitra. Boleh mitra dari organisasi. Ini buat kawan-kawan yang kadang-kadang kita lupa dalam komunikasi. Kita ke atas, oke. 1 minggu sekali, 1 bulan sekali kita agendakan konsolidasi ke atas perangkat organisasi. Ke bawah, oke. Kita jadwalkan konsolidasi pada dengan anggota. Tapi lupa kita konsolidasi ke samping. Komunikasi ke samping kita lupa. Kepada siapa? Manajemen. Kepada siapa? Disnaker. Kepada siapa? Aparat kepolisian. Kita nyaris nggak pernah komunikasi. Kita datang ke kepolisian kalau pas ada yang ketangkep. Kalau nggak ketangkep nggak pernah ke situ. Kita datang ke dinas tenaga kerja kalau pas ada masalah mediasi. Kita datang ke manajemen kalau pas berunding. Ya komunikasinya mandek, Pak. Haruslah. Saya itu kalau pas direktur saya kan jarang ada di pabrik. Kalau pas jadi pabrik dia pasti telepon saya. Man, posisi di mana? Ada bos. Di mana? Tempat kerja. Tuh belok kerja. Sini temenin gua ngopi. Oh. Lo bener? Oh. Ngomongin apa? Ngomongin apa aja. Pertama saya kalau ngobrol itu ngomongin yang dia suka. Bukan ngomongin yang saya suka. Akhirnya apa? Saya jadi pembicara yang menarik. Jadi silakan datengin Pak sebulan sekali Pak. Pas jam makan siang. Begitu nyampe, Bapak Ibu udah pada makan siang belum nih? Pasti dia bilang, belum, emang belum. Udah Bu, kita makan di luar. Tenang, saya bayarin. Mau dia Pak? Mau. Bayarin. Ui. Anda sambil ngobrol, sambil diskusi, sambil makan, langsung Anda ngomongin. Bu, Pak, kalau ada kasus kayak gini kira-kira gimana ya? Oh, pasti dia ngomongnya benar tuh, orang nggak bisa kasih makan. Oh, lempeng dah pokoknya gitu kan. Nah, habis itu besoknya baru kasusnya Anda bawa. Udah nggak mungkin dia berbeda. Datengin bulan sekali begitu Anda lihat, ini kantor polisi panas ini. Gak layak ini ruangan komandan masa pakai kipas angin. Ganti AC. Dari mana Pak Herman? Beres juga. Repotin. Besok saya ganti. Herman. Besok saya ganti. Ya lanjut ya. Enggak apa-apa. Keluar sedikit enggak apa-apa. Ya sampai sini. Paham komunikasi ke samping? Harus dilakukan ya. Jangan nggak dilakukan. Kemudian ada komunikasi informal. Hati-hati Pak, gara-gara komunikasi informal ini bahaya nih. Desas-desus, kabar angin, kabar burung, hati-hati. Hoax. Atau walaupun nggak hoax, juga hati-hati. Kita lagi nonton TV sama istri, enak-enakan duduk, lagi nonton SpongeBob. Ketawa-tawa. Acaranya berubah jadi cengeng. Jadi perceraian antara Ahmad Dhani dengan Maya. Istrinya nyeletuk dua. Ahmad Dhani nggak tahu istri cantik. Saya masih macam-macam. Suaminya nggak terima. Bukan Ahmad Dhani nggak benar, Maya yang nggak benar tuh. Nggak tahu diri, nggak tahu suaminya. Berantem gara-gara nonton. Cengeng. Kalau ditanya, Ahmad Dhani siapa lu? Bukan siapa-siapa, Maya apa lu? Bukan siapa-siapa, ngapain lu berantem? Tapi banyak kita ribut begitu. Kita banyak ribut itu karena seperti itu. Serikat pekerja dengan manajemen ribut gara-gara itu. Undang-undang cipta kerja muncul, berantem, ribut, ngobrol. Saya tinggal ngapa? Pak, kalau Bapak mau pakai undang-undang cipta kerja, berapa besar efisiensi yang Bapak dapatkan? Ada nilainya.
Kalau nilainya kecil, kenapa Bapak mau terapi? Ini akan merusak mental tenaga kerja dan kerugian akan besar. Makanya dia nggak jalan. Apa? Jalan. Kalau nilainya kecil. Kalau nilainya besar, boleh jalan. Ya, lagi-lagi komunikasi. Kemudian hambatan komunikasi, satu pada pengirim pesan, kurang peka, hati-hati. Bisa kita menyampaikan pesan, kita harus tahu kira-kira pesan itu layak disampaikan atau tidak. Kemudian kredibilitas mengirim ini sangat menentukan. Sering di POK kan, lu dapat informasi dari siapa? Dari si A. Wah, nggak percaya gue sama dia. Enggak, katanya dia nggak percaya. Ntar gue tanya dulu si B. Videonya si B, baru gue percaya. Padahal sama, informasinya sama. Sering dibilang. Kenapa? Karena kredibilitas. Kredibilitas si pengirim yang meragukan. Ya, kemudian kelemahan dalam merumuskan maksudnya itu apa. Jangan ikut-ikutan. Undang-undang Cipta Kerja itu bagus. Kata siapa? Katanya. Dari katanya. Ya lemah dia dalam merumuskan. Nah, kemudian kelemahan pengetahuan atau wawasan. Tapi sekarang kan masih banyak nih orang-orang bisa ngomongin pesangon bahasanya pendek. Betul nggak? Betul nggak? Begitu di PHK ada beberapa PMTK, betul nggak? Padahal sekarang pesangon diatur di mana? Undang-Undang 13 atau PP Undang-Undang Cipta Kerja PP berapa? Ideal. Bukan di PMTK, PMTK itu kepanjangan Pak. Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Dulu pesangon diatur di sini. Dulu. Sekarang udah nggak diatur lagi. Ya, kemudian perbedaan sudut pandang. Ini pun kita sering ribut Pak. Terutama kalau kenaikan UMK. Saya pernah duduk Dewan Pengupahan, selalu berantem dengan Apindo, selalu berantem dengan pemerintah. Kata Apindo, kalau upah tinggi itu beban pabrik akan tambah karena itu biaya produksi. Kalau kata pemerintah, dengan upah tinggi investasi akan kurang. Kalau kata buruh, itu kalau upahnya tinggi daya belinya akan bagus, akan meningkat. Kalau daya beli meningkat maka produksi akan meningkat. Gak ketemu Pak, muter-muter doang. Karena beda sudut. Sama kalau kita lihat ini apa berapa. Dari Solo ini apa? Dari sini ini ada 9. Kalaupun Anda mengatakan Anda yang benar, bukan berarti saya salah. Karena hanya beda sudut. Hambatan pada penerima pesan. Di saat orang menerima pesan, coba lihat gambar yang ada di video ini. Kira-kira mana yang terancam dan mana yang diancam? Sebelah kanan terancam. Yang ancam sebelah kiri. Ini yang ancam, ini yang terancam. Kalau Anda lihat potongan foto atau video seperti itu sekilas, Anda akan menyimpulkan yang kanan adalah yang diancam, yang kiri atau yang kanan adalah yang diancam, yang kiri adalah yang diancam. Padahal aktualnya adalah ini. Ini adalah aktualnya. Kita cuma lihat sepotong. Iya, sepotongnya ini. Ini sepotong. Ini aktualnya ini. Ini pakai sepatu laci kalau ya, hambatan pada penerima pesan, satu kecenderungan untuk menilai. Belum apa-apa kita udah lihat. Ya, kemudian prasangka. Lalu selektif, pilih-pilih orang. Siapa yang menyampaikan informasi dan lihat lemahnya bukan kali. Kalau kita dapat WhatsApp, informasi apapun, minimal kalaupun udah dibaca kita jawab. Walaupun orang nulisnya panjang, bla 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 bla, begitu kita baca, kita jawab. Walaupun jawabnya cuma sekedar, oke, nggak apa-apa Pak. Yang penting dijawab. Supaya apa? Supaya tahu. Oh, orang ini dibaca dan sudah
mengerti. Nggak apa-apa. Daripada nggak dibaca kan bingung orang. Ini sebenarnya nyampe nggak sih? Baca nggak sih? Ngerti nggak sih? Ya, mata situasi, divisi, kemudian ada kultur, budaya, ya, kemudian suasana atau keadaan, suasana lagi kayak apa? Keadaannya lagi seperti apa? Hati-hati dalam menyampaikan komunikasi. Kemudian keterbatasan waktu sehingga komunikasi itu, informasi itu disampaikan secara terburu-buru. Ini pun hasilnya nggak akan bagus. Dia terlalu banyak informasi sehingga bingung. Kalau ditanya tentang undang-undang cipta kerja diatur di mana, kita aja bingung. Undang-undang yang belum kita baca udah muncul. Awalnya undang-undang nomor berapa? 11 begitu. Kemudian muncul perpu, ada nomornya lagi. Lalu keluar lagi aturan baru, bukan perpu berlaku. Jadi undang-undang 2023 satu undang-undang aja 3 aturan. Bingung sudah. Akhirnya apa? Malas banget. Nah, akhirnya malas banget. Mengatasi hambatan komunikasi. Pertama, mengadakan percakapan tatap muka supaya kita bisa tahu apakah punya keterbatasan fisik atau tidak. Ya, kemudian memakai bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Jangan selalu menggunakan bahasa asing. Kadang-kadang kita juga suka terseribet. Ini sebenarnya mau minta insentif apa intensif? Beda-beda tipis, Pak. Anda berunding ke perusahaan, Pak, saya mau minta intensif. Dikasih langsung, Pak. Yaudah, saya kasih. Anda bangga senang. Ditulis. Harusnya yang diminta adalah insentif, bukan intensif. Beda-beda tipis. Sama. Bargaining dengan bergeming. Beda-beda tipis artinya. Yang parah lagi, saya habis berunding sama otak. Otak lu aja berunding. Tempat kail. Kalau pemilik perusahaan itu owner, bukan otak. Nah, kemudian mengulangi pesan, walaupun sudah telepon, sebisa mungkin tetap di WhatsApp. Untuk apa? Khususnya. Lalu menempatkan diri pada tempat orang lain, posisinya kira-kira seperti apa? Nah, di dalam terampil berkomunikasi, bagaimana kita bisa menempatkan diri di tempat orang lain sehingga akhirnya kita jadi sosok yang disukai. Yang mudah-mudahan aku. Masalah dalam komunikasi, satu berkomunikasi dengan orang yang salah. Hati-hati, zamannya politik. Anda naik kendaraan umum, naik angkot, terus mainnya rocos saja, jelek-jelekin warna A, warna B. Nggak tahu dia adalah kader dari warna yang ada jelek-jelek. Baru kenal bergerak. Hati-hati. Nah, kemudian tidak pada saat yang tepat kapan informasi itu disampaikan. Lalu terlalu cepat atau terlalu lambat. Kemudian berkomunikasi dengan cara yang salah. Banyak kan sebelum maksudnya sih benar, tapi caranya salah. Akhirnya jadi salah pengertian. Kalau salah pengertian itu bahaya, bisa mencelakakan orang. Ya. Lagi istirahat, Pak, pegangan.